Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di sini di Bumi Sangkuriang ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bab himpunan. Kali ini kita akan membahas bagian tentang irisan himpunan. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, ada baiknya kita harus paham dulu irisan himpunan itu apa. Kita ambilnya ada dua himpunan ya, misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Nah, seperti apa yang disebut dengan irisan himpunan A dan himpunan B itu? Nih, irisan himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B. Kalau notasi penulisannya dengan lambangnya bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi seperti huruf U terbalik ini ya. Jadi kayak huruf N. Tuh, jadi ini A irisan B. Nah, soalnya seperti apa atau yang seperti apa sih sebenarnya irisan itu? Coba kita lihat, ini ada contoh soal kakak punya. Di sini ada diagram Venn. Nah, katanya di situ katanya ada himpunan di dalam semesta itu ada himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau misalkan nanti dipertanyakan, tentukan katanya irisan antara himpunan A dan himpunan B ini. Nah, buat teman-teman atau buat adik-adik yang sudah bisa, bisa coba, kan banyak ya contoh-contohnya. Coba kalau kita data dulu nih sebelumnya. Kita data dulu anggota-anggotanya satu persatu. Untuk himpunan yang A, anggotanya apa saja. Nih, kalau kita data di situ anggotanya, semua anggota himpunan A, berarti yang satu bulatan yang A itu ya, yang gambar diagram yang bulatnya itu. Jadi kalau kita lihat di situ adalah A, terus ada D, E, G ya, terus ada J dan K. Nah, itu semua anggota untuk yang himpunan yang A. Kalau yang anggota yang himpunan B, kita lihat di situ antara lain ada C, ada D, ada H. Kita urutkan dengan abjad ya, biar lebih enak nanti kalau kita mendata ya irisannya. I, terus yang terakhir ada G. Nah, itu anggotanya ya. Nah, gimana kalau kita mengikuti materi yang sekarang tentang irisan? Berarti kalau irisan himpunan A dan himpunan B, berarti penulisannya adalah A intersection ya. Ini B. Nah, ini untuk irisan antara himpunan A dan himpunan B. Maksudnya itu adalah di mana anggota A dan himpunan B-nya itu sekaligus menjadi satu anggota yang sama berarti. Berarti kalau kita lihat di situ yang sama adalah yang D. Ya, kalau kita lihat anggota himpunan A dan himpunan B yang sama itu ini. Yang pertama ada D. Terus ada lagi yang sama. Nah, yang G ini. Berarti irisan antara himpunan A dan himpunan B itu adalah D dan G. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita lihat kita di grafik ini, yang di tengah-tengah itu ya. Nah, ini daerahnya, kita arsir nih, boleh kita arsir. Berarti ini daerahnya. Ini daerah irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau misalkan nanti Kak, gimana kalau pertanyaannya diganti, gimana irisan antara himpunan B dengan himpunan A? Jadi kalau kita tulis begini kan, ya, irisan antara himpunan B dengan himpunan A. Berarti jadi kebalik seperti ini penulisannya. Nggak masalah, berarti kita cari yang sama antara himpunan B dengan himpunan A. Yang sama, berarti tadi sama juga dong jawabannya adalah D dan G. Nah, berarti kalau untuk irisan ini sama ya, antara himpunan A dengan himpunan B atau himpunan B dengan himpunan A. Itu untuk irisan. Selanjutnya kakak ada soal seperti ini. Diketahui himpunan S itu yang S itu semesta ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada anggota himpunan A 1, 3, 5, 7. Terus selanjutnya ada yang B, nilainya itu adalah 1, 2, 3, 4. Tentukan katanya anggota dari irisan himpunan A dan himpunan B. Nah, gimana?
Anggotanya kan sudah ya, tadi anggotanya sudah ke data, berarti tinggal kita cari yang sama antara himpunan A dengan himpunan B. Anggota yang sama itu adalah, kalau kita lihat di sini, satu, ini ya, yang satu, terus yang sama lagi adalah tiga. Ada lagi yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Jadi irisannya adalah 1 dan 3. Ini anggotanya. Tapi gimana kalau misalkan nanti Kak dipinta diagram Venn-nya? Seperti biasa kalau kita materi yang sebelumnya ya mengenai diagram Venn, kita harus membentuk dulu daerah wilayah untuk semesta, yaitu bentuk persegi panjang. Nah, ini untuk wilayah semestanya. Terus kita lihat di sini kan ada dua himpunan ya, himpunan bagiannya ada himpunan A, ada himpunan B, berarti terus ada yang sama kan? Kalau ada yang sama berarti nanti di tengah-tengahnya seperti contoh nomor 1 tadi, ada dua himpunan untuk A dan himpunan untuk yang B. Nah, ini kita kasih nama untuk himpunan A yang pink, yang biru ini kita kasih nama untuk himpunan B. Yang sama tadi antara himpunan A atau irisannya kita tulis di tengah-tengah sini, ini adalah anggotanya yaitu 1 dan 3. Selanjutnya kita lihat anggota himpunan A yang ini. Anggota himpunan A yang di sini kita lihat yang sudah dituliskan 1 dan 3. Yang belum 5 dengan 7, berarti 5 dan 7-nya kita tulis di sini. Nah, ini 5, 7. Sedangkan yang B yang belum ditulis, anggotanya kita lihat di sini tadi adalah 2 dan 4. Kita tulisnya di sini 2 dan 4. Gitu. Nah, gimana dengan semesta ini? Semesta itu adalah yang persegi panjang itu kan ya. Semesta itu mencakup semuanya. Jadi karena anggota A dan B sudah kita tulis semua anggotanya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti sisa anggota yang ada di himpunan semesta ini tidak masuk ke dalam himpunan A dan B. Kita tulis di luarnya. Berarti yang belum ada adalah angka 6 ya. Angka 6 kita tulis di mana saja, yang penting di luar bulatan itu 6. 7-nya sudah ada di sini, jadi 8 yang belum. Berarti 8-nya kita tulis di luar di sini. Terus kalau kita mau lebih spesifik lagi mana yang disebut dengan irisan antara himpunan A dan himpunan B, bisa kita arsir. Daerahnya adalah yang ini. Nah, ini kita arsir ya. Ini daerahnya. Nah, jadi gambar diagram Venn-nya seperti ini. Ini adalah diagram untuk irisan antara himpunan A dan himpunan B. Contoh nomor 3. Diketahui itu ada bilangan A. Himpunan A, sorry. Ada himpunan A, katanya bilangan asli kurang dari 20. Nah, itu masing-masingnya ya, ada diketahuinya ada 4 buah himpunan A, B, C, dan D. Pertanyaannya, katanya tentukan anggota dari masing-masing himpunan tersebut. Himpunan A, B, C, dan D. Berarti ini kita sebenarnya mengulang materi sebelumnya ya, mengenai anggota himpunan atau penyajian himpunan. Kalau kita data satu-satu, himpunan A, kita lihat di sini kan katakannya itu adalah bilangan asli kurang dari 20. Berarti ya bilangan asli kan kita mulai dari 1. Berarti kita tulis ya, mulai 1 kurang dari 20 berarti nanti sampai 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19. 20-nya tidak masuk ya. Nah, itu untuk himpunan yang A. Terus himpunan yang B. Kita lihat himpunan yang B. Himpunan B katanya bilangan asli genap kurang dari 15, berarti yang genapnya saja. Berarti angkanya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai 14. Nah, jadi kalian sekalian belajar mengenai materi sebelumnya ya. Terus anggota himpunan C. Nah, himpunan C penyajiannya dengan lambang atau notasi. Gimana kalau kita sebutkan anggota-anggotanya? Itu katanya adalah anggota himpunan C itu yang X ini ya, X-nya kurang dari 10 katanya. Yang mana X-nya itu adalah anggota bilangan asli, tapi ganjil. Nah, itu yang dimaksudnya itu.
Ya, berarti kita tulisnya yang ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Nih. Terus yang D. Yang D anggotanya itu adalah ini ya. Nilainya itu adalah antara 7 sampai 15, tapi bilangan asli. Berarti anggotanya adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pertanyaan yang B. Kita sudah mendata anggota-anggotanya, kita tentukan irisan-irisan. Yang pertama, irisan antara B dengan C. Kalau kita lihat di situ anggota yang sama antara B dan C adalah apa? Ada nggak yang sama ini antara B dan C? Tidak ada yang sama ya. Kalau tidak ada yang sama, berarti di sini anggotanya adalah anggota himpunan kosong. Jadi nggak ada anggotanya untuk B irisan C. Selanjutnya yang ini, pertanyaan yang kedua. B irisan D. Nah, coba lihat yang B dengan yang D. Yang sama itu adalah anggotanya 8, 10, 12, dan 14. Itu ya. Jadi ada 4 anggota. Selanjutnya, irisan antar himpunan C dan D. Berarti kalau kita lihat berarti yang ini. C dan D ini. C irisan D. Apa yang sama di situ? Yang sama adalah hanya angka 9. Nah, jadi anggotanya cuma 1. Nah, itu ya untuk materi tentang irisan suatu himpunan. Selanjutnya kita mempelajari tentang gabungan himpunan atau union. Nah, gabungan himpunan A dan himpunan B itu seperti apa penjelasannya? Kalau gabungan berarti adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi semuanya itu maksudnya ya anggota himpunan A atau juga himpunan B. Kalau penulisannya, nah seperti ini, lihat adik-adik. Jadi gabungan. Kalau gabungan simbolnya seperti U, ya ini gabungan seperti U ini. Jadi A gabungan B. Contoh soalnya seperti apa? Coba kita lihat. Ini soalnya sama seperti yang tadi. Di situ ada himpunan A. Sudah tahu ya anggota himpunannya adalah yang ada di himpunan bulatan himpunan A saja. Yang B juga sama. Berarti kalau gabungan, nah A kita gabungkan dengan himpunan yang B. Berarti sih semuanya kita tulis di situ. A-nya kita lihat di situ ada apa saja. Nah, ini semuanya yang di dalam kotak ini, yang di dalam yang bulatan ini. Ya A ditulis, yang B juga ditulis. Berarti anggotanya adalah kita urutkan ya sesuai abjad. A, terus C, D, apalagi E, terus ada G ya, terus ada H, I, J, dan K. Nah, jadi ini untuk semua anggota gabungan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi ini semuanya. Jadi semuanya kita tulis ini di sini. Jadi kalau irisannya atau gambarnya semuanya daerah ini. Nah, ini irisannya ya kalau diarsir itu semuanya ini. Itu untuk gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Contoh selanjutnya. Nah, ketahui di situ coba lihat. Ada 3 buah himpunan, ada himpunan semesta, himpunan P, dan himpunan Q. Pertanyaan yang pertama katanya tentukan dulu anggota-anggotanya nih. Kita tulis ya jawabannya aja nih untuk yang himpunan semesta yang S. Anggotanya itu katanya adalah semua anggota yang antara negatif 10 sampai 10. Termasuk ya, masuk negatif 10 dan 10-nya. Itu adalah anggota bilangan bulat. Berarti kalau kita tulis di sini adalah negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5,
negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0. Masih masuk semua ya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Terus yang P katanya itu adalah anggotanya adalah X antara dari negatif 5 sampai 5. Sama bilangan bulat juga. Jadi anggotanya adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ada tanda sama dengan ya kayak begini nih. Nah, tapi misalkan ditulisnya 5. Ini kan kurang dari 5, berarti 5-nya nggak masuk. Tapi kalau ada garis di bawah, berarti 5-nya masuk ya. Terus kita lanjut yang Q. Yang Q nilainya dari negatif 8 sampai 2. Bilangan bulat juga. Berarti kalau kita tulis, lumayan banyak ini. Negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan sampai 2. Nah, ini anggota-anggota. Pertanyaannya katanya tentukan anggota dari P gabungan Q. Apa saja anggotanya? Berarti P dan Q ini kita gabungkan ya. Nih, untuk mengisi di sini. Jawabannya adalah apa? Kita urutkan. Berarti mulai dari negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, gitu kan ya. Kalau Q kan, karena yang P-nya ada 3, 4, 5, berarti kita masukkan juga ini 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan Kak, berarti kalau ada yang sama angkanya jangan ditulis 2 kali, jangan, harus sekali saja ya, cukup 1 kali ditulisnya kalau ada yang sama. Terus yang C, katanya gimana tuh kalau dibuat diagram Venn-nya? Kalau untuk yang ini. Nah, gimana itu gambar diagram Venn-nya? Seperti biasa kalau kita menggambar diagram Venn selalu harus ada semesta dulu ya. Semestanya itu dilambangkan atau digambarkan dengan persegi panjang ini. Nah, ini untuk semestanya. Selanjutnya kan ada dua himpunan untuk P dan Q. Nanti ada yang sama kan ya tadi kalau kita lihat di sini kan ada yang sama antara P dan Q ini ada yang sama. Berarti kalau ada yang sama kemungkinan dia nanti bulatan untuk gambar himpunannya itu nanti ada yang menyatu. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk himpunan yang P-nya. Ini untuk yang Q-nya. Coba kalau kita lihat di sini tadi data untuk P dan Q yang sama itu adalah mulai dari negatif 5 sampai 2. Ya, ini. Nah, ini yang samanya. Ini yang sama. Berarti yang sama berarti pasti tulisnya di tengah-tengah ini. Dia tidak nulis 2 kali, itu maksudnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Bebas di mana saja nulisnya asal masih di dalam itu ya. Negatif 1, 0, 1, 2. Nah, sisanya yang Q itu ada ini. Ada 3, 4, dan 5. Berarti tulisnya di sini. 3, 4, 5. Jadi untuk yang di tengah-tengah ini tadi biar penulisannya tidak 2 kali karena dalam diagram Venn tidak boleh menulis 2 kali ya. Nah, yang Q sisanya yang belum ditulis itu adalah ini. Ya, negatif 8, negatif 7, dan negatif 6. Berarti kita tulis sini negatif 8, negatif 7, satu lagi negatif 6. Sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena masih ada himpunan semesta. Coba kita lihat di sini. Himpunan semesta itulah adalah himpunannya semuanya. Anggotanya ada semua di semesta itu. Kalau tadi penulisan P dan Q sudah kita tulis semua, berarti kemungkinan yang belum ditulis itu adalah mulai dari mana? Negatif 8 sudah tadi ya yang di Q. Berarti yang ini yang belum ketulis datanya. Dan mulai dari 6 ini. Ya, ini yang belum ketulis kan ya? Jadi nah ini sisanya yang semesta yang belum ada itu kita tulis di luar. Di luar yang bulatan pink dan biru ini misalkan negatif 10-nya di sini. Negatif 9-nya di sini. Terus 6. Ya, 6 kan belum ada kan itu. 6, 7,
terus 8 di sini misalkan, 9 mau di sini, 10 misalkan mau di sini. Nah, inilah hasil diagram pennya ya. Kalau nanti kalian mau diarsir, silakan diarsir, berarti yang tengah untuk yang arsiran untuk irisan. Tuh. Selanjutnya ada soal nomor 3. Nomor 3, nah ini gimana nih? Ada himpunan A, B, dan C. Anggotanya kita tulis dulu ya masing-masing ya. Anggota A itu adalah bilangan asli yang kurang dari 7. Berarti kalau bilangan asli kurang dari 7, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya jangan kita masukkan. Yang B. Yang B katanya semua faktor dari 15. Faktor itu adalah pembagi ya, yang bisa membagi 15. Angka yang bisa membagi 15 itu adalah 1. Ya, habis membagi berarti kan maksudnya 1. Terus 3, ya enggak? 3 bisa habis membagi 15 kan? 5. Dan terakhir ada 15 juga termasuk. 15 bisa membagi 15. Nah, yang C anggotanya apa katanya tuh? Bilangan ganjil yang kurang dari 8 tapi habis dibagi 3. Berarti adalah angka 3 saja. Ya. 6 nggak masuk, kenapa? Karena 6 kan bukan ganjil tapi genap. Itu anggota-anggotanya kalau kita data. Pertanyaannya ada 4 nih. Gabungan yang pertama ini adalah gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Berarti kalau kita gabungkan, tinggal kita gabungkan saja anggotanya semua, gampang ini ya. Nih anggota A dengan anggota B kita gabungkan. Kalau ada yang sama jangan ditulis ulang. Berarti 1, 2, 3, 4, ada ya 4, 5, 6, dan 15. Awas hati-hati nggak ada angka 7. Nah, itu antara A dan B. Yang C antara himpunan B dengan C katanya, ini kita hapus nih, berarti antara B dengan C yang ini. Yang sama itu adalah gabungannya adalah 1, 3, 5, dan 15. Tuh. Selanjutnya antara gabungan A dan C, kita gabungkan semuanya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk yang D ini gimana? Katanya gabungan semua antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ya, tinggal kita gabungkan semua. Ketiga-tiga ini, A, B, C ini. Penulisannya cukup satu kali ya. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 15. Kita tutup pakai tanda kurung kerawang. Nah, itu ya adik-adik materi kita mengenai gabungan. Perbedaannya kalau irisan itu adalah anggota yang samanya saja kita tulis. Kalau gabungan berarti kita tulis semuanya. Namanya juga kan digabung ya. Cukup sekian materi dari kakak mengenai irisan dan juga gabungan. Untuk materi selanjutnya bisa kalian lihat di video yang akan kakak share